Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Fuad Husain, bisa dipanggil Fuad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi terkait jawaban hasil UAS untuk mata kuliah manajemen risiko, yang mana ini akan menjadi penilaian UAS saya. Untuk presentasinya adalah sebagai berikut. Baik, berikut adalah tampilan slide dari presentasi hasil pengerjaan soal ujian akhir semester manajemen risiko saya. Nah, ini adalah soal-soal yang akan saya jawab nantinya. Kita langsung ke slide berikutnya. Untuk soal nomor 1, bagaimana Anda akan mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko dalam suatu organisasi atau proyek? Apa langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil jika pengendalian risiko tidak berjalan sesuai diharapkan? Berikan analisa Anda. Jadi, terkait dengan jawaban nomor 1, itu efektivitas pengendalian risiko dalam suatu organisasi atau proyek dapat dievaluasi dengan menilai sejauh mana pengendalian yang diterapkan mampu menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian risiko dikatakan efektif apabila kejadian risiko dapat dicegah atau diminimalkan, kemudian tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap operasional, serta mampu menjaga organisasi tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian risiko tidak hanya dirancang secara formal, tetapi juga benar-benar berfungsi dalam praktik. Kemudian, untuk mengetahui, untuk bisa mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pengendalian risiko diterapkan. Setelah dibandingkan, organisasi dapat mengevaluasi apakah risiko yang ada dapat diminimalkan atau tidak. Perbandingan ini dapat menunjukkan apakah pengendalian memberikan dampak nyata terhadap pengurangan risiko atau tidak. Kemudian yang kedua adalah organisasi melakukan pemantauan melalui laporan insiden, pengawasan rutin, serta audit internal untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengendalian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Hasil pemantauan ini dapat menjadi dasar untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan pengendalian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, apabila pengendalian risiko tidak berjalan sesuai yang diharapkan, organisasi perlu melakukan langkah perbaikan seperti mengevaluasi ulang desain pengendalian, memperjelas peran dan tanggung jawab pemilik risiko, menyelesaikan pengendalian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengendalian risiko. Dengan beberapa cara tersebut, pengendalian risiko dapat terus disempurnakan secara berkelanjutan. Berikutnya untuk soal nomor 2. Berikan analisa Anda mengapa sangat penting bagi organisasi untuk meningkatkan kesadaran risiko di antara karyawan dan anggota tim. Berikan contoh inisiatif konkret yang dapat diambil oleh manajemen untuk meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi. Nah, berikut jawaban untuk nomor 2. Jadi menurut saya, peningkatan kesadaran risiko di antara karyawan dan anggota tim sangat penting, karena risiko dalam organisasi tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi bisa juga berasal dari faktor internal. Karyawan yang memiliki kesadaran risiko akan lebih mampu mengenali potensi risiko sejak dini, mematuhi prosedur yang berlaku, serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin akan timbul ke depannya. Organisasi bisa saja mengalami peningkatan kesalahan operasional, pelanggaran aturan, serta gangguan bisnis yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan merusak reputasi perusahaan. Hal tersebut bisa diminimalkan dengan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh karyawan dan anggota tim. Nah, untuk meningkatkan kesadaran risiko kepada para anggota organisasi, manajemen dapat melakukan beberapa inisiatif konkret sebagai berikut. Yang pertama, manajemen dapat menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh karyawan. Hal tersebut dimasukkan agar mereka dapat memahami jenis-jenis risiko, dampaknya, serta peran masing-masing dalam pengelolaan risiko. Pelatihan ini dapat membantu membangun pemahaman yang seragam mengenai pentingnya kesadaran risiko dalam setiap aktivitas kerja.
Kemudian yang kedua, manajemen dapat mengintegrasikan aspek risiko ke dalam sistem penilaian kinerja dan prosedur kerja. Karyawan tidak hanya dinilai dari pencapaian target, tetapi juga dari kepatuhan terhadap pengendalian risiko dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan melakukan hal ini, karyawan akan menjadi lebih terarah. Kemudian yang ketiga, manajemen dapat mendorong budaya pelaporan risiko dan insiden secara terbuka dengan menunjuk penanggung jawab pengelola risiko di setiap unit kerja serta menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas. Hal tersebut dapat membuat pengelolaan risiko menjadi lebih terpantau oleh organisasi. Dengan melaksanakan hal-hal tersebut, kesadaran risiko dapat tertanam dalam budaya organisasi dan mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif. Kemudian berikutnya untuk soal nomor 3. Jelaskan konsep benchmarking risiko dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan dalam pengukuran risiko. Dan berikan contoh cara organisasi dapat memanfaatkan informasi benchmark untuk meningkatkan manajemen risiko mereka. Nah, berikut untuk jawaban nomor 3. Jadi, benchmarking risiko itu merupakan suatu konsep dalam manajemen risiko yang digunakan untuk membandingkan tingkat risiko, metode pengelolaan risiko, serta efektivitas pengendalian suatu organisasi dengan standar tertentu atau dengan organisasi lain yang sejenis. Tujuan benchmarking risiko adalah untuk mengetahui posisi organisasi dalam mengelola risiko serta menilai apakah praktik manajemen risiko yang diterapkan sudah memadai atau masih tertinggal dibandingkan praktik terbaik yang berlaku. Benchmarking bisa berguna untuk menentukan skala prioritas dalam menentukan pengelolaan risiko. Dengan benchmarking, organisasi dapat memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat risiko yang dihadapi dan kualitas sistem pengendalian yang dimiliki. Kemudian, dalam pengukuran dan peningkatan manajemen risiko, benchmarking risiko dapat dimanfaatkan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dapat membandingkan indikator risiko yang ada dengan data industri atau organisasi sejenis seperti frekuensi kejadian risiko, tingkat gangguan operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Perbandingan ini membantu organisasi untuk menilai apakah tingkat risikonya masih dalam batas yang wajar ataupun tidak. Kemudian yang kedua, organisasi dapat menggunakan standar manajemen risiko yang umum digunakan atau kerangka kerja tertentu sebagai acuan. Hal tersebut bisa digunakan untuk menilai kematangan sistem pengelolaan risiko yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, organisasi dapat menggunakan hasil benchmarking yang ada sebagai dasar melakukan perbaikan dengan mengadopsi praktik terbaik, memperkuat pengendalian, dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko. Dengan demikian, benchmarking risiko dapat membantu organisasi meningkatkan efektivitas manajemen risiko secara berkelanjutan. Kemudian untuk soal nomor 4, itu bagaimana perubahan dalam lingkungan sosial atau politik dapat menjadi risiko non-finansial bagi perusahaan. Berikan contoh tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengelola risiko sosial atau politik. Nah, berikut adalah jawaban untuk nomor 4. Jadi perubahan dalam lingkungan sosial atau politik itu dapat menjadi risiko non-finansial bagi perusahaan karena berpotensi mempengaruhi stabilitas operasional dan reputasi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi seperti perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, unjuk rasa, atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu aktivitas bisnis dan hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Risiko sosial dan politik ini seringkali sulit diprediksi karena seringkali berubah-ubah dari masa ke masa. Ketidakpastian itulah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan risiko yang baik agar dapat meminimalkan risiko dari perubahan lingkungan maupun perubahan sosial dan maupun perubahan politik. Nah, kemudian untuk mengelola risiko sosial atau politik tersebut, beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan lingkungan sosial dan politik untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Pemantauan tersebut dapat membantu perusahaan bersikap lebih waspada dan siap mengambil langkah antisipatif. Perusahaan dapat menyusun rencana kontingensi dan business continuity plan untuk memastikan operasional tetap dapat berjalan apabila terjadi gangguan akibat perubahan sosial atau politik. Yang ketiga, perusahaan dapat membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya guna meminimalkan dampak negatif serta menjaga kepercayaan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko sosial dan politik dapat dikelola secara lebih efektif. Berikutnya untuk soal nomor 5.
Bagaimana perubahan dalam regulasi industri dapat menjadi sumber risiko non-finansial? Apa peran kepatuhan terhadap regulasi dalam mengurangi risiko non-finansial yang terkait dengan perubahan regulasi? Berikan analisa Anda dengan terperinci. Jadi ini untuk jawaban nomor 5. Jadi terkait dengan perubahan regulasi industri ini, itu bisa menjadi sumber risiko non-finansial yang serius, karena bisa membuat para pelaku usaha harus merombak sistem bisnisnya dengan lebih hati-hati. Regulasi baru atau perubahan peraturan dapat menuntut penyesuaian proses bisnis, peningkatan biaya kepatuhan, serta menimbulkan risiko sanksi hukum apabila perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Perubahan regulasi industri tersebut bisa membuat segala rencana jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, perubahan regulasi industri harus dipandang sebagai risiko yang perlu dikelola secara serius oleh suatu perusahaan. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi sangat penting dalam mengurangi risiko non-finansial yang timbul akibat perubahan regulasi tersebut. Peran kepatuhan terhadap regulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap perubahan regulasi melalui pemantauan dan identifikasi peraturan baru. Hal ini membuat perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan dan prosedur internal sejak awal serta menghindari pelanggaran yang tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kepatuhan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Nah, hal ini dapat mengurangi risiko sanksi hukum dan gangguan operasional itu dapat diminimalkan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman karyawan terhadap regulasi yang bisa dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan. Dengan sosialisasi dan pelatihan, penerapan regulasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari. Nah, dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen manajemen risiko yang penting dalam menghadapi perubahan regulasi industri. Penerapan kepatuhan yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko non-finansial, menjaga reputasi, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.